Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Bangka dan Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikenal dengan julukan Bumi Serupun Sebalai karena disedari dulu terkenal akan masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai agama dan tradisi. Bangka Belitung juga sebagai tuan rumah kegiatan KKN Muhammadiyah Aisyah tahun 2023. Kegiatan ini dilakukan selama 40 hari dan diikuti oleh ratusan universitas di Indonesia. Inilah bagaimana mengimplementasikan teori itu di lapangan, sehingga mereka itu akan mampu nantinya menjadi orang yang betul-betul sadar masyarakat itu adalah kampus yang sesungguhnya. Ya, kalau di kampus ini kita banyak teori otak kiri yang kita main, dan di lapangan itu adalah otak kanan. Nah, memadukan otak kiri dan otak kanan ini proses seperti ini. Dan KKN Mas ini adalah wadah untuk kita berlatih menjadi seorang pemimpin, leader yang sesungguhnya, karena kita akan beradaptasi dengan kawan-kawan kita dan juga dengan masyarakat. Kawan-kawan yang berbeda karakter dari seluruh Indonesia dan juga masyarakat yang kadang-kadang heterogen, mereka macam-macam yang banyak sekali. Mahasiswa beasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta telah mengikuti kegiatan KKN Mas Bangka Belitung tahun 2023. Mahasiswa beasiswa yang pertama kali KKN di Bangka Belitung, berikut video podcast bersama peserta KKN Mas Bangka Belitung. Halo Sobat Formasi, kembali lagi bersama kami di acara Q&A Formasi ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya selaku host. Saya bernama Nurul Midah, angkatan 2020. Selanjutnya saya bersama peserta KKN Mas 2023. Nah, semua peserta KKN Mas ini sama angkatan 2020 juga, yang sekarang semester 7. Boleh perkenalkan namanya ya kakak-kakak dari semuanya yang ada di sini, boleh dari sini dulu. Oke, halo guys, perkenalkan nama aku Hartini. Aku dari Prodi Akuntansi. Aku adalah salah satu peserta KKN Mas. Halo guys, nama aku Lali Badriatul Hasanah, sampai aku juga dari Prodi S1 Akuntansi. Halo guys, nama aku Anissa Nurul Fauzia dari Prodi Manajemen semester 7. Udah. Halo Sobat Formasi, perkenalkan nama saya Mas Saiful, saya angkatan 2020 jurusan Manajemen. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhaimin Koswara dari Prodi Manajemen. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Tarik Anba'a, saya dari Prodi Manajemen. Nah, ini tadi sudah perkenalkan. Aku mau bertanya nih ke salah satu, boleh deh ke Hartini. Ya, jadi karena Desa Burung Mandi ini adalah desa wisata, jadi di sana kita membuat konsep. Oke, karena Desa Burung Mandi ini adalah desa wisata, jadi kita membuat konsep destinasi wisata eksklusif, di mana setiap pariwisata yang berkunjung itu udah dapat paketan wisata itu gitu, yang isinya itu ada pantai Burung Mandinya, terus ada vihara, karena di sana tuh ada vihara peninggalan gitu kan, peninggalan Sejarah ya? Sejarah. Terus ada juga kunjungan ekonomi kreatif, karena di sana tuh banyak banget UMKM yang membuat apa ya? Yang membuat anyaman-anyaman kayak, dan juga di sana kita memodifikasi pantai, misalkan kita membuat sabta pesona, terus kita juga bikin tong sampah ya, karena di sana tuh tong sampah itu terbatas gitu, makanya kita kasih fasilitas. Oke, untuk soal yang satu ini tuh ada pembaruan tempat wisata ya, jadi tempat wisata yang ada ditingkatkan lagi untuk menarik wisatawan yang datang, sehingga wisata itu bisa lebih ramai, berdampak juga pada desanya kan. Kalau Jiatan tadi sudah menyampaikan di awal, sekarang ke Epul. Boleh? Oke, produk yang kita bikin waktu kemarin KKN itu sama hari ini bikin produk, yaitu bikin produk minuman kesehatan, yaitu nama produknya Jurzi. Itu apa Jurzi? Jurzi itu minuman kesehatan, minuman kesehatan. Bahan bakunya? Bahan bakunya itu dari kita sendiri dan kita tanam di situ di kebun desa itu. Itu namanya dari kebun kunyit putih.
Oh, iya. Terus kita juga Dan terbuat dari kunyit. Iya, terus kita juga bikin kayak tenda di Bukit Liang itu, kayak selamat datang di Bukit Liang, desa KKN Mas. Oh, jadi ada yang ditinggalkan istilahnya gitu kan buat kenang-kenangan kayak selamat datang di bukit itu kan, peninggalan dari KKN Mas. Buat produk minumannya itu kan dari bahan bakunya dari herbal yang ada di desa itu ya. Betul. Nah mungkin dari Zia ada tambahan Tambahan yang ditinggalkan udah cukup tadi aja sebenarnya kayaknya. masih ada lagi. Apa tuh? Kita juga bikin gapura selamat datang di Oh, sama yang kayak dermaga yang pintu masuk ke desa Petaling gitu. Kalau apa dampak ke desa tersebut? Kalau dari aku sih sama ya tadi pembuatan papan himbauan sampah karena di pinggir pantai di sana itu kan Masih. banyak orang-orang dari luar yang ingin Oh, banyak pendatang. ya, Iya. dan kadang mereka tuh nggak paham ini tuh laut, tapi mereka kayak buang sampah sembarangan. Mungkin kurangnya informasi kali Iya, ya. nah di situ kita bikin Papan himbauan. papan himbauan yang langsung dari plastik, misalkan tulisannya dari plastik berapa tahun terurai gitu, kayak dari besi ini berapa tahun gitu. Oh iya, lebih jelasnya itu papan himbauan sama pengertiannya gitu nih, Iya. biar paham nih, penting Iya, nih. betul. Plastik itu ratusan tahun susah diuraikannya gitu kan. Oke, jadi papannya itu sedikit menambah wawasan ya. Terus yang kedua ada papan posko kayak base camp gitu kan, sana tuh kan ada perkumpulan umat-umat di sana. Umat itu apa? Umat tuh ibu. Oh, ibu. Karena di sana tuh belum ada kayak ini loh tempat umat-umat nih, belum ada bacaan gitunya. Nah kita di situ buat juga base camp umat-umat rempong namanya. Tiap kali kita makan di sana, jadi kita buatkan itu Base campnya. Base campnya. Itu Terus tempatnya di mana? itu di salah satu rumah warga. Oh, rumah lahan warga. Ada lahannya gitu Iya. kan. Iya. Dan di situ pas kemarin di akhir kita tempelin foto-foto kita di sana. Oh, iya. Terus yang terakhir tuh ada pembuatan perpustakaan digital. Perpustakaan digital. Iya, tapi Menarik nih. program ini sudah kita usahakan dan sudah menjadi kerjasama sama Pihak sana. pemerintah daerah sama pemerintah kabupaten. Cuman karena berhubung KKN kita terbatas waktunya dan udah mau selesai, akhirnya kita serahkan ke perangkat desa untuk melanjutkan. Luar biasa, perpustakaan Digital. digital tadi bisa diakses lebih mudah pastinya Iya. ya. Kita Karena juga- sekarang kan udah zamannya canggih Iya. gitu kan, nggak harus datang ke tempatnya buat baca buku. Menarik sekali. Dan yang terakhir nih dari Pulau Selat Nasi. Dari desa Selat Nasi ini kita ninggalin dua sih yang paling membekas menurut saya. Yang pertama adalah e-commerce, pelatihan e-commerce. Karena di sana itu di desa saya sendiri masih terlalu banyak orang yang melakukan penjualan melalui tradisional, sekalinya digital pun masih di Facebook. Sedangkan kita sadar sendiri untuk dunia yang lebih luas itu sekarang bisa digapai melalui TikTok atau Instagram gitu-gitu. Itu sosialisasi e-commerce ya. Iya, Jadi jadi- itu prakteknya. Betul, karena untuk penjualan Shopee Live dan segala macam. Tapi saya sedikit ada kekecewaan sih ketika sekarang TikTok Live sudah ditutup. Iya, Jadi saya merasa kayak bagaimana dengan penjualan yang di desa-desa sana gitu. Bukankah sebenarnya itu juga bisa berdampak positif bagi teman-teman yang lain gitu. Ya, sama satu lagi adalah pengembangan wisata yang tadi sudah saya bilang. Saya punya pantai yang cukup indah, namun karena COVID adanya pembatasan jadi tidak bisa berlangsung lagi. Yang saya dengar untuk saat ini katanya udah ada beberapa orang dari luar yang sudah mulai main-main lagi. Saya harap sih dengan kemarin kita berikan beberapa pelang dan Pembaharuan ya. pembaharuan bisa meningkatkan ekonomi di sana lagi sih. Bisa menarik para wisatawan ya, apalagi dari mancanegara bisa datang ke pantai Betul. tersebut gitu kan, saking menariknya. Masya Allah, luar biasa sekali, ada yang dari ekonominya, ada yang dari pariwisatanya, ada dari yang lingkungan setempat atau daerah setempatnya ya, seperti papan nama dan pelang dan sebagainya. Dampak-dampak ini tentunya wujud nyata dari kita selaku mahasiswa, sebagaimana kita ada kewajiban untuk mengabdi kepada masyarakat. Kalau untuk manfaat diri kalian sendiri, yang kalian dapatkan apa? Misalkan arti kebersamaan, kita bisa memahami cerita orang lain dan lain sebagainya. Manfaat untuk diri sendiri boleh dimulai dari Epul.
manfaatnya sih paling di sana lebih ke kekeluargaan sih. Aku di sana kayak mendapat keluarga baru. Kalau dari aku sama dapat keluarga baru, dan di sana tuh kayak benar-benar kita tuh menjadi benar-benar anak kandung gitu, seolah-olah kita tuh dijadikan anak kandung sama emak, bapak-bapak, karena kita benar-benar disayang. Berarti kalian juga baik-baik ya. Ya, alhamdulillah. Betul, aku merasakan adanya sosok orang tua yang walaupun aku lagi jauh sama orang tua aku, di situ aku merasakan aku nggak jauh, aku malah sedang bersama mereka sih. Berarti orang di sana peduli. Iya, sama. Yang mungkin karena kalian juga kali ya, karena peserta KKN Mas ini berdampak mungkin ya, bermanfaat. Amin. Semoga aja. Tambahan sedikit, sama saya orangnya cuek ya, jujur. Ketika saya di sana, saya harus dipaksakan. Sebenarnya program kita itu kita harus SKSD sama masyarakat sana, biar kita diterima. Dan alhamdulillah saya ngerasa itu terbawa sih. Saya biasanya lewat asal lewat, sekarang mau nggak mau kayak misi atau nyapa gitu sih. Tapi bisa senyum mungkin Betul, ya. betul banget. Oke, lantas itu kan menjadi ada perubahan di diri kita juga ya, jadi pembelajaran bisa diterapkan gitu. Nah, kalau hati ini? Kalau dari aku sama ya kayak teman-teman yang tadi, namun ada beberapa hal yang menurut aku pelajaran buat aku sendiri. Dimana di sana itu kalau pimpinan itu mereka tuh bukan hanya memerintahkan karyawannya atau anggota timnya, tapi mereka sendiri langsung action. Dimana misalnya nih kayak mereka mau sapu desanya atau gimana, mau pembersihan desa atau reklamasi atau gimana, nah mereka tuh nggak bakal membiarkan orang lain yang mengerjakan itu, tapi ya dari kepalanya desanya sendiri akan turun langsung bersama kru-kru desanya, sekretaris desanya, ibu-ibu PKK dan sebagainya itu bakal turun semua. Jadi aku paham banget, jadi paham bahwa pemimpin itu sebenarnya bukan hanya untuk memerintahkan saja, tapi actionnya terlebih dahulu, prakteknya dari anak-anaknya nanti atau timnya nanti bakal ngikut, bahwasannya pemimpin dan sebagainya itu harus juga ikut serta di lapangan gitu. Ya, karena kan mungkin pemimpinnya itu bisa dibilang panutan anggotanya. Iya, betul. Yang biasanya itu orang atau anggotanya itu akan mengikuti bukan yang dia katakan, tapi bisa yang poin kedua apa yang dia lakukan gitu kan. Itu menurut aku itu berlaku bukan hanya di desanya saja, tapi di jajaran atas, entah dari DPRD-nya, terus dari bupatinya, aparat-aparatnya. Iya, itu mereka mempraktekkan itu di lingkungan kerjanya. Langsung turun ke lapangan berarti. Iya. Kalau Hana? Ya, untuk aku, manfaat untuk aku sendiri itu adalah aku belajar untuk saling mengerti, saling memahami, dan untuk mengimbangi ego masing-masing, karena kan yang kita tahu beda karakter ya? Iya, kita kan beda-beda daerah, teman kelompok kita beda daerah, beda desa, kampus, beda suku, beda pemikiran, gitu ya? banyak pemikiran, di mana hal-hal tersebut tuh yang membuat kita tuh belajar gimana kita tuh saling memahami dan akhirnya kita jadi satu pikiran. Karena tentunya manusia pasti beda karakternya ya, ada yang pemarah, ada yang sabar, dari situ bisa saling menghargai. Leli gimana, Lel? Kalau aku sih gak jauh beda sama Hana ya. Kita kan datang dari berbeda-beda suku, budaya. Jadi kita tuh lebih tahu gitu. Oh ternyata misalkan kita kan ada dari Sumatera, ada dari Jawa, ada juga dari suku Bugis kan. Jadi oh ternyata itu kayak gini gitu, kayak gini. Ya, lebih memahami aja gitu kan satu sama lain. Yang terakhir Zia. Kalau dari aku mungkin kalau udah dari kelompok sama kayak mereka, kebersamaan, saling mengerti. Dan untuk di lingkungan masyarakatnya itu solidaritasnya yang sangat tinggi, kerjasama yang masih dijunjung tinggi, gotong royong. Walaupun acara satu orang yang punya acara, tapi hampir semua masyarakatnya ikut bergotong royong untuk membantu acara tersebut. Itu sih yang aku punya. Kebersamaan ya, nilai kebersamaan. Luar biasa sekali tadi dari jawaban-jawaban peserta KKN Mas, itu sangat bermanfaat untuk desanya dan bermanfaat juga untuk pribadinya. Berarti KKN Mas ini memberikan dampak yang begitu banyak. Yang terakhir, aku mau menanya, ini pertanyaan terakhir nih, pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu sama pemirsa semua mungkin ya. Pertanyaannya itu, kesan dan pesan buat aparat desa di sana, bukan aparat desa, kesan dan pesan buat masyarakat lah ya, desa tempat KKN Mas, dan pesan dan pesan untuk
anggota formasi yang mau atau yang tertarik untuk mengikuti KKN Mas di tahun berikutnya? Apa sih, hal gimana sih gitu kan? Perwakilan aja barangkali. Nah, gimana, mau dijawab semuanya atau perwakilan 2 orang, dari perempuan 1 dan laki-laki 1? Boleh gitu juga. Oke, perwakilan aja ya. Sekarang dari perwakilan laki-lakinya siapa yang mau? Pul? Sorry aja. Oke, silakan Tori. Kalau untuk kesannya, terima kasih udah menerima kita semua yang KKN di desa kalian. Pesannya saya harap apa yang kalian berikan kepada kami ketika ada orang pendatang atau KKN lain di sana, kalian bisa memberikan yang sama atau bahkan lebih gitu. Dan jangan sampai kalian berubah untuk jauh lebih buruk lagi gitu, kayak apa awalnya kalian memberikan kami fasilitas, semoga di kedepannya kalian jauh lebih memberikan apa yang kalian punya. Untuk kesan untuk adik-adik, saya rasa karena untuk tahun depan itu kebetulan ada di Solo ya, dan kita dari Jakarta kan nggak terlalu jauh ya kayak yang di Belitung. Bisa banyak kan ya? Iya, kemungkinan besar yang ikut itu berpotensi jauh lebih banyak. Jadi jaga kesehatan dari sekarang, persiapkan file-file yang dibutuhkan, terus sering membaca dan melatih saat menulis portofolio dan juga esai, karena nanti akan ada seleksi dari esai gitu sih. Oke, terima kasih kesan dan pesannya, ini sangat bermanfaat mungkin buat teman-teman yang mendengar. Karena tentunya satu kelompok itu pasti diskusi. Nah, untuk mempersiapkan bahan diskusi ini teman-teman bisa membaca terlebih dahulu dari sekarang agar nanti pas kita menjadi peserta KKN Mas tidak kehabisan topik gitu kan ya, bisa ikut bernimbrung istilahnya gitu kan bareng-bareng. Boleh perwakilan dari perempuannya siapa yang mau? Saya aja. Untuk kesannya banyak banget sebenarnya kesannya dari kegiatan KKN Mas ini. Tapi kesan dari saya itu yaitu kebersamaan yang selalu dijunjung tinggi itu harus selalu dipertahankan seperti itu. Jadi jangan sampai anak-anak muda nilai-nilai kebersamaan di anak-anak muda ini luntur gitu ya, karena di desa Petaling yang saya tempati kebetulan pemuda-pemuda desa di sana kebersamaannya sangat tinggi, solidaritasnya sangat tinggi seperti itu sih yang berkesan dari saya. Kemudian pesannya untuk teman-teman yang mau ikut kegiatan KKN Mas di tahun berikutnya, jaga kesehatan dan latih terus potensi-potensi yang ada di dalam diri supaya nanti kita bisa memberikan yang terbaik untuk desa yang ada di desa yang akan kita tempati untuk KKN nanti. Karena itu kan prakteknya dari apa yang kita bisa, apa yang kita tahu. Seperti itu pertanyaan penutup kita pada sesi Q&A kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak sudah datang ke acara Q&A hari ini. Kita tutup aja mungkin ya. Kita salam ke semua yang nonton video ini. Untuk gimana sih? Ya, jangan lupa ini juga like, subscribe. Oh itu dari Dari ya. Oke, karena udah